Halo adik-adik, ketemu lagi di Tridaya Online. Nah, kali ini kalian ditemani sama Kak Eri, kakak tutor matematika di Tridaya Online. Baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas bab tentang persamaan dan pertidaksamaan linier dan nilai mutlak. Bab ini hanya ada di kurikulum 13 ya, Kurtilas. Nah, kalau di KTSP ini nggak ada babnya. Nah, persamaan dan pertidaksamaan linier dan mutlak ini ada dua bahasan yang akan kita pelajari, ada dua subbab. Yang pertama yang linearnya, kemudian yang kedua yang mutlaknya. Nah, yang linearnya itu isinya persamaan. Dari persamaan kita mau bikin grafiknya kayak gimana. Kemudian yang kedua, dari gambar grafiknya kita mau bikin persamaannya. Kemudian yang ketiga, pertidaksamaan satu variabel. Kemudian yang keempat, pertidaksamaan dua variabel. Oke, itu untuk yang linearnya. Nah, kemudian untuk yang mutlaknya ada 3 sub. Yang pertama itu persamaan mutlak, kemudian yang kedua pertidaksamaan mutlak, dan yang ketiganya grafik fungsi mutlak. Oke, baiklah. Biar langsung aja lah ya, kita langsung bahas yang bagian yang pertama yaitu A, yang linearnya. Oke, nah tadi di yang subbab yang pertama yang linear ini ada 4 subbahasan. Yang pertama itu gimana caranya kita membuat grafik dari persamaan linear yang diketahui. Oke? Jadi yang pertama, jika diketahui persamaannya, kita mau bikin grafiknya. Oke. Gimana sih cara menggambar grafik dari persamaan yang diketahui? Nah, adik-adik, kakak mau bagi materi ini menjadi 3 kunci 3D adik-adik ya. Yang pertama yang harus adik-adik ketahui itu kalau si persamaannya hanya memiliki satu variabel saja, X saja atau Y saja, itu mudah banget. Misalkan X sama dengan K atau Y sama dengan L. Oke, untuk X sama dengan K saja atau Y sama dengan L saja itu gampang banget. Adik-adik tinggal, X sama dengan K, tinggal kita cari angka K di sumbu X. Cari angka K di sumbu X. Misal, ini adalah angka K-nya di sumbu X. Kemudian adik-adik tinggal bikin garis yang tegak lurus dengan X. Yaitu ini garisnya. Oke, ini adalah garis X sama dengan K. Oke, kemudian yang kedua, itu kalau Y sama dengan L itu gimana? Sama kayak tadi, berarti kita tinggal nyari angka L di sumbu Y. Angka L di sumbu Y itu misalkan kurang lebih di sini lah ya, misal. Ini adalah angka L di sumbu Y. Adik-adik tinggal bikin garis yang tegak lurus sumbu Y. Jadi garisnya seperti itu. Oke, gampang adik-adik ya? Oke, ini untuk persamaan yang hanya satu variabel saja, X saja atau Y saja. Nah, kemudian yang kedua, untuk persamaan dalam bentuk biasa ya. Jadi semuanya komplit, ada AX tambah BY sama dengan C. Nah, ada X-nya, ada Y-nya, kemudian ada konstantanya. Untuk persamaan garis yang seperti ini, cara menggambarnya adik-adik tinggal bikin tabel kecil ya. Oke. Nah, X, Y. Adik-adik tinggal hitung. Jika X-nya 0, hitung Y-nya berapa. Begitu pula adik-adik hitung. Jika Y-nya 0, hitung X-nya angkanya berapa. Oke. Nah, dari tabel ini, kita tinggal bikin di sumbu koordinat. Oke. Kita lihat si X. Titik-titiknya berapa? Cari angka itu di sumbu X. Misalkan di sini angkanya. Kemudian di sumbu Y, lihat angka yang titik-titik ini berapa. Misalkan di sini lah ya. Nah, dari 2 titik ini tinggal kita tarik garis. Oke, udah deh. Ini adalah garis AX tambah BY sama dengan C. Jadi adik-adik memang harus sedikit ngitung di sini ya. Menghitung tabelnya. Nah, ada yang ketiga adik-adik ya. Ada bentuk yang ketiga. Dan biasanya bentuk yang ketiga ini suka dilupakan cara nggambarnya kayak gimana. Yaitu bentuk AX tambah BY sama dengan 0. Mirip dengan yang kedua ini, cuman kalau yang kedua tadi sama dengan konstanta, kalau yang ini sama dengannya sama dengan 0. Gimana cara ngegambarnya? Nah, untuk menggambar ini sebetulnya gampang banget adik-adik. Kita tinggal, si garis ini pasti dia melalui
Oke. Si garis ini pasti dia melalui titik 0,0 adik-adik ya. Jadi kalau yang sama dengannya 0, itu kunci 3D-nya dia pasti melalui titik 0,0. Nah, dari titik 0,0 ini kita bisa mencari dua titik lain. Karena untuk menggambar satu garis kita cukup memerlukan dua titik bisa disambungin. Kayak tadi ya, dua titik sambungin jadi deh garis. Nah, selain dia melalui titik 0,0, kita bisa mencari dua titik yang lainnya adik-adik, yaitu siapa? Oke, adik-adik tinggal A sama B-nya, tinggal kita tukar saja posisinya. Si X-nya asalnya A, kita pindahin si A-nya jadi ke belakang. B-nya asalnya di Y, kita pindahin jadi ke depan. Nah, di antara dua B dengan A ini, kita tambahin minus salah satunya. Terserah mau yang mana. Kita kali minus. Misalkan boleh adik-adik dikali minus yang B, boleh juga adik-adik kali minus yang A. Oke. Dari dua titik ini, jadi ini ada 3 titik tapi kan Kak? Oke, jadi ini kita punya 3 titik. Dari 3 titik ini adik-adik tinggal pilih 2 saja. Boleh yang ini, kalau kakak senangnya sih yang 0,0 dengan salah satunya. Oke, karena pasti si garis ini melalui titik 0,0. Baru kita gambar garisnya. Oke, kurang lebih gambarnya seperti ini adik-adik. Misalkan kakak pakainya min B, A. Berarti si X-nya di sini kita dapat min B, di sini kita dapat A. Bikin titiknya, titik. Kemudian kita sambungkan dengan titik yang 0,0. Oke, jadi deh. Oke. Biar kita lebih jelas lagi, biar adik-adik lebih jelas lagi, kita lihat dari contoh sama. Oke. Lihat nih contohnya. Contohnya, gambarkan garis-garis. Kakak mau bikin garis X sama dengan 2, Y sama dengan min 3, kemudian 2X min 3Y sama dengan 0, 2X min 3Y sama dengan 6. Oke. Biar sekaligus ngerjainnya ya, kakak mau ngerjain semuanya dalam satu sumbu koordinat. Oke. X sama dengan 2. Tadi gimana adik-adik untuk yang X sama dengan 2? Kakak bikin dulu sumbu koordinatnya di sini. Oke. Untuk X sama dengan 2, kita tinggal mencari angka 2 di sumbu X. Misalkan ini angka 2-nya. Misalkan ini angka 2-nya, ya udah kita tinggal bikin tarik garis yang tegak lurus sumbu X. Udah deh. Kemudian yang Y sama dengan min 3, berarti cari angka min 3 di sumbu Y. Oke, misalkan di sini angka min 3-nya, kemudian kita tarik garis yang tegak lurus sumbu Y, berarti garisnya seperti ini. Oke, cukup lurus lah ya. Oke, kemudian yang ketiga nih, 2X min 3Y sama dengan 0. Itu bentuk yang mana adik-adik? Ke 1, ke 2, apa ke 3? Oke, bentuk yang ketiga ya. Bentuk yang ketiga karena si persamaan ini belakangnya itu sama dengan 0. Berarti gimana untuk garis yang 2X min 3Y sama dengan 0? Kakak tuliskan lagi di sini ya. 2X min 3Y sama dengan 0. Pertama, dia pasti melalui titik 0,0. Nah, kemudian adik-adik tinggal tukerin si angkanya. Oke, si 2 sama si min 3 posisinya antara X, Y-nya. Jadi yang asalnya di Y kita taruh di depan min 3. Yang asalnya di X kita taruh di belakang jadi 2. Kemudian salah satunya kita kali dengan minus. Mau yang mana dikali minusnya? Mau yang 2 boleh, mau yang min 3 boleh. Biar gampang, yang min 3 kita kali minus, dia jadi plus. Oke. Nah, kita punya sebuah titik lagi yaitu 3,2. Berarti sumbu X-nya di angka 3, sumbu Y-nya di angka 2. Hati-hati adik-adik, 3 sama 2 ini jangan ditarik garis, tapi kita bikin titik koordinat. Nah, dari titik koordinat 3,2 sama 0,0, tariklah garis. Oke, inilah garis yang ketiga. Kita kasih nomor ya, garis yang ketiga. Tadi ini garis yang pertama, ini garis yang kedua. Oke, gimana? Gampang kan ya? Yuk, kita sekarang mau menggambar garis yang keempat. 2X min 3Y sama dengan 6. Tadi gimana caranya adik-adik? Kakak tulis lagi di sini. Kita tinggal bikin tabel katanya. Oke, bikin tabel XY 0, 0. Kalau X-nya 0, di 3D biasanya ini kita kasih namanya metode tutup-tutupan ya. Kalau X-nya 0 berarti kita tutupin X-nya. Kita hitung Y-nya berapa. Berarti min 3Y sama dengan 6. Y-nya 6 dibagi min 3. 6 dibagi min 3 itu
min 2. Oke. Kemudian yang kalau y-nya yang 0, berarti kita tutupin y-nya. 2x sama dengan 6. 2 dikali berapa jadi 6? 2 dikali 3. Berarti x-nya 3. Cari deh, di sumbu x angkanya 3, yang ini. Kemudian di sumbu y angkanya min 2. Ini. Dari dua titik ini, kita tinggal bikin garisnya. Oke, inilah garis yang keempat, yaitu 2x min 3y sama dengan 6. Gimana adik-adik? Gampang kan ya? Ingat kunci 3D-nya tadi, kalau yang ini kayaknya adik-adik udah pada tahu. Yang kedua ini, kalau yang sama dengannya ada konstantanya, adik-adik tinggal pakai metode tutup-tutupan ya. Tutupin x-nya, hitung y-nya berapa. Tutupin y-nya, hitung x-nya berapa. Kemudian kalau yang sama dengan 0, itu berarti dia pasti melalui titik 0,0. Dan dia melalui dua titik lagi. Pilih salah satu. Oke, ini kunci 3D-nya. Ingat adik-adik ya. Gimana? Gampang kan ya? Oke. Kita mau lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu kalau dari grafiknya diketahui mau mencari persamaannya kayak gimana. Oke, kakak hapus dulu papan tulisnya. Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu jika gambarnya sudah ada, kita mau mencari persamaannya seperti apa. Oke? Baiklah. Sebetulnya ada 3, sama kayak tadi, cuman di sini yang satu variabelnya x sama dengan k, y sama dengan l, kakak skip aja karena itu gampang banget ya. Jadi kakak mau membaginya menjadi 2. Oke, yang pertama, nah, jika si gambar grafiknya itu memotong sumbu x dan sumbu y. Ingat ya, memotong sumbu x dan sumbu y di titik yang bukan 0,0. Jadi misalkan dia memotong sumbu x, kakak kasih nama misalkan ini titiknya titik A, di sumbu y dia memotongnya di titik B. Maka persamaan garisnya gampang adik-adik, tinggal pakai yang kayak gini ya. Yang B, yang di sumbu y kita kaliin ke x, yang di sumbu x kita kaliin ke y. Jadi kita punya bx ay. Bx ay. Bx tambah ay sama dengan kita kalikan A dengan B-nya AB. Oke. Ingat kunci 3D-nya ya. B-nya dikaliin ke X, A-nya dikaliin ke Y. Oke. Nah. Oke, cukup deh. Cuman gitu doang ya. Kemudian yang kedua. Gimana kalau misalkan ternyata si garisnya itu melalui titik 0,0. Nah, kalau melalui titik 0,0, misalkan kakak gambarkan seperti ini ya. Dia melalui titik pusatnya, melalui titik 0,0-nya. Pasti adik-adik di sana dikasih tahu sebuah titik koordinat, pasti itu. Misalkan yang diketahuinya adalah titik di sini, koordinatnya itu A, B misalkan. Nah, diketahui titik koordinatnya A, B. Maka gimana sih cara bikin persamaannya? Gampang adik-adik, sama, mirip persis dengan yang pertama, yaitu si B-nya kita kalikan ke X, si A-nya kita kalikan ke Y. Jadinya BX AY. BX AY. Hanya saja sama dengannya sama dengan 0. Kalau tadi sama dengannya sama dengan dikalikan AB, kalau yang ini sama dengan 0 untuk yang melalui titik 0,0. Nah, kemudian di sininya gimana, Kak? Di sininya adik-adik boleh pilih. Boleh di sini min. Jadi di antara X dan Y kita kali min salah satu. Boleh Y-nya, boleh si X-nya yang kita kali min. Jadi adik-adik boleh kayak gini persamaannya. Atau boleh juga min BX tambah AY sama dengan 0. Jadi yang X-nya yang dikali min. Terserah pilih yang mana, sama aja ini kok. Oke? Ini kunci 3D-nya, kakak kotakin. Sip. Oke. Nah, hanya ada 2 ini adik-adik ya. Tapi kakak minta adik-adik jangan sampai melupakan rumus intinya. Coba, masih ingat nggak? Sebetulnya persamaan linear ini adalah materi waktu SMP ya. SMP kelas 2 atau kelas 3 gitu ya. Nah, adik-adik harus tahu, harus terus ingat rumus utamanya. Sebetulnya, untuk mencari persamaan garis lurus itu, kita membutuhkan 2 titik koordinat. Misalkan titik koordinatnya X1 dan Y1. X1, Y1 dan titik X2, Y2. Maka persamaan garisnya itu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Oke, masih ingat ini ya? Ini rumus SMP, jangan dilupain adik-adik. Walaupun adik-adik udah tahu kunci 3D-nya, tetap ini rumus utamanya harus tahu. Oke, harus ingat. Baiklah, kakak kotakin juga ini rumus utamanya. Oke.
Yuk, biar lebih jelas lagi, kita langsung aja ke contoh soal ya. Oke, tentukan persamaan garis. Tentukan persamaan garis. Oke. Kakak satuin aja gambarnya ya. Oke, ini garis yang pertama. Kemudian ini garis yang kedua. Oke. Untuk garis yang kedua, katanya dia melalui titik 4, di sininya 3. Sedangkan untuk garis pertama, katanya dia melalui sebuah titik koordinat 1, min 2 misalkan. Oke, ini angka 1 ya. Nah, ada dua garis nih. Kita disuruh mencari persamaannya. Coba adik-adik. Berarti yang pertama, kakak tanya dia kasus yang mana? Yang ke satu atau yang kedua? Kasus yang kedua ya. Kenapa? Karena dia melalui titik 0,0. Berarti gimana adik-adik? Yang sumbu Y kalikan ke X, yang sumbu X kalikan ke Y. Jadinya min 2X, 1Y. Sama dengannya 0. Nah, tinggal kita dikalimin nih, siapa yang mau dikalimin? X-nya atau Y-nya? Kalau adik-adik dikalimin itu Y-nya, berarti nanti persamaannya jadi kayak gini. Oke? Atau misalkan min 2X, Y sama dengan 0. Kita mau yang dikaliminnya yang X-nya, boleh, itu lebih bagus. Jadinya si X-nya jadi plus, Y-nya tetap plus. Oke? Mau yang atas atau mau yang bawah itu sama aja, ini adalah persamaan garisnya. Udah deh gitu doang ya. Gampang banget adik-adik ya. Yang kedua sekarang. Garis yang merah yang kedua, dia berarti kasus yang ke satu atau yang kedua? Kasus yang ke-1. Kenapa? Karena dia memotong sumbu X dan sumbu Y di titik yang bukan 0,0. Berarti tadi gimana caranya? Tinggal 3X, 4Y. Sama dengannya, tinggal dikalikan 3 sama 4, 12. Oke, gitu aja adik-adik ya. Ini gampang banget, materi yang persamaan linear ini gampang banget. Gimana? Bisa kan ya? Oke, berarti kalau gitu kakak mau lanjut ke materi yang berikutnya, yang ketiga, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel, dan kita mengerjakannya secara aljabar. Oke? Oke adik-adik, nah sekarang kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel, dan yang keempatnya pertidaksamaan linear dua variabel. Oke? Kita bahas satu-satu. Oke, pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, untuk pertidaksamaan linear satu variabel ini, sebetulnya adik-adik udah pada bisa nih, karena kita mengerjakannya secara proses aljabar biasa. Sebagai contoh nih ya, jadi kakak pergi dari contoh aja nih. Misalkan kakak punya 2X min 3 kurang dari sama dengan 7 misalkan. Ini adalah pertidaksamaan linear. Kenapa dia dibilang pertidaksamaan? Karena di sininya tandanya bukan sama dengan. Tandanya ada kurang darinya. Kemudian dia satu variabel karena cuma X doang. Dia linear karena X-nya pangkat 1. Cara ngerjainnya gimana? Ya kita kerjain aja secara aljabar biasa. Min 3-nya kita pindahin ke kanan. Jadinya 2X kurang dari sama dengan 7. Ditambah 3 itu 10. Berarti X-nya kurang dari sama dengan 10 dibagi 2, 5. Gitu doang ya. Gampang kan ya? Nah, cuman di sini kakak mau kasih catatan, hati-hati adik-adik, barangkali adik-adik ada yang lupa. Kalau misalkan seperti yang di atas, si 2 pindah ke kanan itu jadi bagi kan ya, jadi bagi 2. Kalau perkalian atau pembagian dengan minus, itu harus menjadi, tandanya harus terbalik, hati-hati ya. Jadi kakak mau nulis di sini catatan, ini lambang untuk catatan ya. Kalau perkalian atau pembagian dengan bilangan yang negatif atau min, itu tanda harus terbalik. Oke. Nah, tandanya harus terbalik. Sebagai contoh nih ya, kalau misalkan kakak punya 3 min 2X lebih dari sama dengan 1 deh. Berarti gimana nih cara ngerjainnya? Si 3-nya kita pindahin ke kanan, jadi min 2X lebih dari sama dengan 1 dikurangi 3 itu min 2. Kemudian X-nya, nah si min 2-nya kan dipindahin ke kanan, itu jadi bagi ya. Bukan jadi plus, bukan jadi tambah, tapi jadi bagi min 2. Dibagi min 2. Min 2X dibagi min 2 jadi X. Min 2 dibagi min 2 jadi 1. Tandanya berubah jadi kurang dari.
Ingat ini ya, catatannya kalau dikali atau dibagi dengan min, dia harus terbalik. Oke. Kemudian, untuk contoh yang keduanya, oke, misalkan kakak punya pertidaksamaan yang seperti ini adik-adik. 8 kurang dari 2 min 3x kurang dari 11 lah. Misalkan kayak gini lah ya. Oke, nah sedikit berbeda dengan contoh yang pertama tadi. Kalau di contoh yang ini, pertidaksamaannya itu ada 2 pertidaksamaan. Dan ruasnya ada 3 ya, ada kiri, tengah, sama kanan. Kalau adik-adik menemukan jenis soal seperti ini, adik-adik hanya tinggal fokus aja kalau si 2 min 3x ini gimana caranya dia menjadi x doang. Oke, gimana caranya dia menjadi x doang. Coba yuk, gimana caranya nih? Berarti biar tinggal x saja, si 2-nya itu kita hilangkan. Kita pindahkan si 2-nya. Atau dalam bahasa matematikanya, semua ruas kita kurangi dengan 2. Berarti 8 dikurangi 2, tinggal 6. 2 min 3x dikurangi 2, hilang 2-nya, tinggal min 3x. Kemudian 11 dikurangi 2, 9. Udah deh, berarti kita tinggal menghilangkan yang min 3. Jangan ditambah 3, tapi harus dibagi dengan min 3. Oke, berarti kalau dibagi min 3, 6 dibagi min 3 itu menjadi min 2, min 3x dibagi min 3 jadi hilang min 3-nya, 9 dibagi min 3 itu min 3. Jangan lupa tanda pertidaksamaan harus terbalik. Nah, ini jawabannya adik-adik, tapi biasanya kita nggak menuliskan seperti ini. Ini kurang bagus kalau dituliskan dalam notasi matematika. Kita harus mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi ini semuanya kakak balik. Kita mulai dari min 3, kurang dari x, kurang dari min 2. Tidak merubah esensinya. Oke? Dibalik semua. Bukan pindah ruas ya adik-adik ya, tapi dibalik cara urutan penulisannya dari min 3 dulu. Min 3, yang tanda ini ngangaknya ke x, berarti ini juga ngangaknya harus ke x. Oke? Menganga. Oke. Ini juga sama min 2-nya, ngangaknya ke min 2, berarti ini juga ngangaknya ke min 2. Oke? Sip, mudah-mudahan adik-adik ngerti ya. Gampang ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke contoh yang ketiga, contoh yang terakhir deh. Nah, ternyata model soal yang seperti ini ada yang rada ribetnya juga nih adik-adik ya. Sebagai contoh, kakak punya misalkan 3x tambah 2 kurang dari 4x min 1 kurang dari sama dengan 2x plus 7. Misal ya, ini contohnya. Apa bedanya dengan contoh yang kedua? Nah, di contoh yang ketiga ini setiap ruas dia punya x. Ada x-nya, ada x-nya, ada x-nya. Kalau di sini cuma di tengah doang ada x-nya. Jadi, kita bakal kesulitan kalau mengerjakan secara pakai cara yang di atas. Gimana caranya di tengah-tengah cuma x doang. Pinggir-pinggir ini harus nggak boleh ada x. Kan susah ya. Nah, kalau adik-adik menemukan jenis soal seperti ini, itu ada dua langkah pengerjaan. Yang pertama, nah, 3x plus 2 sama 4x min 1-nya ini kita kerjakan. Kemudian 4x min 1 sama 2x plus 7-nya ini yang kita kerjakan. Dari hasil 1 dan hasil kedua itu diiriskan. Nah, pakai konsep himpunan, irisan ya. Oke, ya maksudnya seperti apa? Kita lihat cara pengerjaannya ya. Oke. Katanya kita harus mengerjakan satu-satu. Yang pertama, 3x plus 2 kurang dari 4x min 1. Yuk, kita tuliskan ya. Berarti 3x plus 2 kurang dari 4x min 1. Oke. Yo, gimana cara ngerjainnya nih? Si 4x-nya tinggal pindahin ke kiri, 2-nya pindahin ke kanan. 3x dikurang 4x kurang dari min 1, 2-nya pindah ke kanan, min 2. Oke, 3x kurangi 4x itu min x, min 1 kurang 2 itu min 3. Semuanya kakak kali dengan min 1. Min x-nya jadi x, min 3-nya jadi 3, tanda berubah. Oke. Lanjut. Kemudian yang kedua, ini udah selesai, kita simpan. Yang kedua, kita kerjakan juga 4x min 1 kurang dari sama dengan 2x plus 7. Adik-adik jangan takut, yang kurang dari sama yang kurang dari sama dengan itu cara pengerjaan aljabarnya sama aja. Nggak ngaruh ya, yang ada sama dengannya atau yang enggak. Oke, berarti ini kita kerjakan aljabar, 2x-nya pindah, min 1-nya pindah. Oke, 4 dikurangi 2 itu 2, 7 tambah 1, 8, berarti x-nya semuanya kita bagi 2. 2x jadi tinggal x, 8 dibagi 2, 4. Oke, nah disinilah letak, konsep irisan.
Kita udah dapat dua jawaban nih, X lebih dari 3 sama X kurang dari sama dengan 4. Cara mengiriskan kedua jawaban ini, adik-adik harus bikin garis bilangan. Berarti langkah yang ketiga ya. Kakak tuliskan juga ini langkah yang ketiga, yaitu iriskan. Kita bikin garis bilangan, kita urutkan bilangannya. Oke, ada angka 3, ada angka 4. Berarti kita mulai dari 3 dulu, baru angka 4. Kemudian, di sini bedanya adik-adik ya, yang nggak ada sama dengan itu bolong. Yang ada sama dengannya itu titiknya harus penuh. Oke, itu kesepakatan aja itu. Biasanya kayak gitu dituliskannya. Nah, kemudian X lebih dari 3 itu berarti dari angka 3 kita tarik garis ke arah kanan. Lebih dari itu berarti ke kanan. Kalau adik-adik bingung kanan kiri, lihat aja tandanya. Tandanya kayak gitu berarti sama juga ini ya. Oke. Kemudian X kurang dari 4 berarti dari 4 kita bikin arah ke kiri. Nah, yang mana itu irisannya? Irisannya itu adalah daerah yang dilewati oleh dua garis. Maksud kakak ini, lihat daerah sini. Kita punya 3 daerah ya, daerah kiri, daerah tengah, daerah kanan. Daerah kiri hanya dilewati oleh 1 garis. Daerah kanan hanya dilewati 1 garis. Nah, daerah tengah ada 2 garis. Inilah jawabannya. Oke, cara menuliskan jawaban yang seperti ini tuh gimana sih cara nulisinnya? Kita tuliskan dari angka yang terkecil 3, kemudian X, kemudian 4. Tandanya, kasih tanda kurang dari selalu. Yang 4 karena dia penuh, kasih sama dengan. Udah deh, ini jawabannya. 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Gimana adik-adik? Bingung nggak? Gampang ya? Oke, biar adik-adik terlatih, adik-adik berarti harus mengerjakan soal nih. Harus banyak kerjain soal ya. Karena kalau matematika tanpa berlatih itu kayak makan tanpa garam. Wih, serem ya? Oke, baiklah. Kita lanjut aja ke materi yang berikutnya, yaitu pertidaksamaan linear yang 2 variabel. Oke? Oke, kakak hapus dulu papan tulisnya. Oke adik-adik, nah sekarang kakak lanjutkan ya. Materi yang keempat, sub yang keempat, yaitu pertidaksamaan linear 2 variabel. Oke, kakak tulis dulu, takut lupa. Pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, kalau tadi pertidaksamaan linear yang 1 variabel itu mengerjakannya kita harus secara aljabar. Kalau pertidaksamaan linear 2 variabel, yaitu ada X, ada Y-nya, itu mau nggak mau kita harus menggambar. Oke, jadi adik-adik harus menggambar. Apa yang kita gambar? Yang kita gambar itu garis dan arsiran. Oke, jadi untuk pertidaksamaan linear 2 variabel ini ada 2 langkah. Yang pertama itu kita gambar garisnya. Kalau udah digambar garisnya, yang kedua itu kita tinggal arsir. Nah, sekarang yang pertama, gambar garisnya. Gimana sih cara menggambar garisnya? Cara menggambar garisnya itu berarti kayak tadi adik-adik ya. Kakak tuliskan nih, kayak tadi. Yang pertama tadi ya, gambar garis seperti biasa tadi. Nah, kalau udah digambar garisnya, kakak mau ngasih, ada catatan di sini, hati-hati. Kalau pertidaksamaannya hanya kurang dari atau lebih dari saja, itu berarti garisnya harus putus-putus. Ini kesepakatannya kayak gitu ya, jadi garisnya dibikin putus-putus. Tapi kalau lebih dari atau kurang darinya ada sama dengannya, itu garisnya kita bikin tegas. Garis tegas. Oke, garisnya kita bikin tegas atau nggak putus-putus ya. Oke, ini catatannya jangan lupa kakak kotakin. Yo, nah kalau udah dibikin garisnya, tadi adik-adik udah belajar, kita berarti tinggal mengarsir. Gimana cara mengarsirnya adik-adik? Nah, kakak mau kasih metode nih ya. Jadi tinggal dilihat aja tandanya, lebih dari atau kurang dari. Kalau tandanya lebih besar dari, adik-adik arsirnya ke arah kanan. DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya itu ada di sebelah kanan garis. Kalau kurang dari, maka yang kita arsir itu ada di sebelah kiri. Oke. Selalu seperti itu, ini selalu berlaku untuk yang koefisien X-nya positif. Nah, kalau koefisien X-nya negatif gimana? Kalau koefisien X-nya negatif, berarti tinggal dibalik. Lebih dari ke kiri, kurang dari ke kanan. Oke. Kalau misalkan koefisien Y-nya gimana? Koefisien Y-nya nggak usah dilihat. Yang dilihat koefisien X-nya. Angka di depan X-nya aja. Oke. Nah,
Kalau adik-adik bingung dengan sistem kanan kiri, boleh juga pakai sistem atas bawah adik-adik. Lebih dari, kurang dari itu. Kalau lebih dari berarti arsir atas. Kalau kurang dari berarti arsir bawah. Nah, ini selalu berlaku. Mirip dengan yang atas ya. Ini selalu berlaku asalkan koefisien Y-nya positif. Oke. Arsir kanan kiri atau arsir atas bawah dipilih. Dipilih. Oke, mau yang mana ya? Mau pakai sistem X atau sistem Y? Oke, biar adik-adik lebih ngerti lagi, kita lihat contohnya ya. Contohnya gini. Gambarkan daerah himpunan penyelesaian, kakak singkat ya, DHP, daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan, misalkan yang gampang aja, 2x min 3y kurang dari sama dengan 12. Oke. Jadi gimana tadi adik-adik? Langkah pertama itu harus digambar garisnya. Gimana tadi gambar garisnya? Kayak yang materi yang pertama. Berarti dari sini kita tinggal bikin tabel XY 0, 0. Oke. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Ya bagus, min 4. Kalau Y-nya yang 0, kita tutupin, X-nya berapa? Oke, 6. Udah dapat X-nya 6, Y-nya min 4, tinggal kita gambarkan dalam garis kartesius. Bidang kartesius. Oke. X-nya 6, kurang lebih di situ aja lah ya. Y-nya min 4, kurang lebih di sini deh. Tinggal kita bikin garis. Nah, sekarang pertanyaannya garisnya putus-putus atau garis tegas? Lihat, oh ada sama dengannya, berarti garisnya harus tegas. Tegas itu gimana ya? Tegas itu maksudnya nggak putus-putus adik-adik ya. Kakak gambar garisnya. Udah deh. Ini adalah garisnya. Langkah kedua itu tinggal kita arsir. Adik-adik mau pakai sistem apa? Sistem X atau sistem Y? Kita coba sistem X ya. Berarti tinggal dilihat saja tanda pertidaksamaannya. Lebih dari atau kurang dari? Kurang dari, karena dia kurang dari berarti arsirnya ke arah kiri. Kurang dari, tinggal bikin aja panah. Nah, berarti ke arah kiri. Dari garis ini kita bikin arsiran ke arah kiri. Tapi adik-adik hati-hati, harus cek dulu. Benar nggak koefisien X-nya plus? Lihat depan X-nya angkanya plus 2. Berarti benar. Boleh ini dipakai. Tinggal ke kiri dari garisnya. Udah selesai. Gitu doang. Gampang kan ya? Oke, ini kita tuliskan daerah himpunan penyelesaian. Nah, misal adik-adik mau mencoba dengan menggunakan arsir atas bawah atau lihatnya koefisien Y-nya. Boleh sama aja adik-adik ya, yuk kita lihat. Ini kurang dari. Oh, kalau kurang dari berarti yang diarsirnya ke bawah dari garis ini. Oke? Tapi coba perhatikan koefisien Y-nya. Berapa Y-nya angka depan Y-nya? Min 3. Karena dia min, berarti kita balik. Yang asalnya kurang dari ke bawah, jadinya kurang dari ke atas. Dari garis ini, arsirnya ke atas. Set, sama aja. Oke? Inilah DHP-nya. Oke. Gimana adik-adik? Kalau misalkan adik-adik ada yang masih bingung, misalkan, aduh tadi apa lupa lagi, bisa di-scroll lagi ya si videonya. Adik-adik tonton lagi dari awal. Atau kalau misalkan, si kakak cepet banget sih, adik-adik pakai slow-mo aja itu nontonnya. Oke, pakai slow motion. Oke, baiklah. Ini adalah bagian yang pertama, yaitu yang linearnya, persamaan dan pertidaksamaan linear. Kakak cukupkan sampai di sini. Kita mau masuk ke sub yang kedua, yaitu persamaan dan pertidaksamaan mutlak. Oke? Baiklah, kakak mau hapus dulu papan tulisnya. Oke adik-adik, nah berarti sekarang kita tinggal masuk ke subbab yang B, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke? Oke, untuk persamaan dan pertidaksamaan mutlak ini ada 3 subbab, kakak tadi udah bilang ya. Ada 3 subbab, yang pertama yaitu persamaan nilai mutlaknya, kemudian yang keduanya pertidaksamaan nilai mutlaknya, dan yang ketiga adalah grafik fungsi mutlak. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu lah ya, persamaan mutlak. Persamaan nilai mutlak. Oke. Untuk persamaan nilai mutlak ini adik-adik harus ingat definisi dari nilai mutlak. Oke. Jadi definisi dari nilai mutlak itu adalah seperti ini. Kalau ada mutlak sesuatu, misalkan mutlak fx, kakak bilangnya fx aja, ini adalah sebuah fungsi, maka dia sama aja dengan
fx, ada dua kemungkinan, bisa sama dengan fx, bisa sama dengan min fx. Dia menjadi plus fx kalau yang di dalam mutlaknya si fx-nya itu positif. Dia menjadi min fx kalau si yang di dalam mutlaknya negatif. Kalau kita ngelihat definisi ini kayak yang, ih apa sih itu maksudnya, ribet banget ya. Nah, jadi kalau kakak boleh, ini kakak apa ya, pakai kata-kata kakak sendiri. Jadi gini, kalau adik-adik ngelihat ada nilai mutlak, lihat yang di dalam mutlaknya. Kalau dia plus, maka dikali plus. Tapi kalau dia min, maka dikali min. Oke? Contoh gampangnya deh. Contoh gampangnya kalau misalkan ada mutlak dari 2. Nah, ini gampang ya. Ini angka bukan fungsi. Karena si 2-nya plus, berarti si 2 ini hilangkan mutlaknya. 2-nya kita kali plus. Ya 2. Oke. Tapi kalau ada mutlak min 5, karena yang di dalam mutlaknya itu min, oke, negatif. Jadi kita hilangkan mutlaknya, si min 5-nya kita kali min. Jadinya min kali min plus 5. Ya kayak gitu. Atau gampangnya, lebih gampangnya lagi, mutlak itu adalah mempositifkan. Kalau dia plus tetap plus, kalau asalnya min, dia berubah menjadi plus. Oke? Nah, tapi adik-adik memang harus ngerti banget ini definisi nilai mutlak. Nah, biar adik-adik lebih ngerti, nanti kita lihat contohnya ya. Oke, kemudian yang kedua, sebetulnya ini sama aja definisinya, cuman yang kedua biar memudahkan. Kalau adik-adik menemukan persamaan nilai mutlak fx sama dengan p, jadi ini mah ada sama dengannya ya, sama dengan sesuatu angka, maka dia berarti dua hal. Yang pertama artinya fx sama dengan p atau fx sama dengan min p. Oke, jadi mirip dengan yang tadi sebetulnya ini ya. Dia fx berubah menjadi fx sama dengan p kalau si fx-nya plus. Oke, ini kalau si fx-nya min. Oke, sebetulnya tanda panahnya terbalik ya. Ini harusnya ke sana. Oke, gitu ya. Baiklah, maksudnya apa ini? Yuk kita lihat dari contoh ya. Kita lihat dari contoh soal. Oke. Gampang kok, tenang aja adik-adik ya. Mungkin nilai mutlak ini baru adik-adik temuin di kelas 10 gitu ya, di SMA, karena SMP belum pernah belajar nilai mutlak misal. Tapi jangan khawatir, ini gampang kok. Ya kita lihat contohnya. Contoh yang pertama. Misalkan kakak punya mutlak, tentukan nilai X. Tentukan nilai X yang memenuhi mutlak 3X min 1 misalkan ya, per X plus 2 itu katanya sama dengan 4. Oke, ini kita punya persamaan nilai mutlak. Mutlak sama dengan 4. Berarti mirip yang ini ya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya kan berarti ini ada dua kemungkinan. Jadi yang mana yang dikerjainya nih kak? Yang dikerjainya dua-duanya. Kenapa nggak salah satu? Karena lihat si X-nya itu ada di dalam mutlak. Kita nggak tahu nilai ini apakah dia plus, apakah dia min. Berarti ketika ditanyakan tentukan nilai X yang memenuhi ini, berarti dua-duanya kita kerjakan. Oke, berarti jawaban ini ada dua. Jawaban yang pertama itu si 3X min 1 per X plus 2. Kita hilangkan mutlaknya sama denganin 4. Oke, terus ngerjainnya gimana ya? Biasa aja, ini kita kalikan ke sebelah kanan. Jadinya 3X min 1 sama dengan 4 dikali ini semua. 4X plus 8. Pindah-pindah ruas, jadi 3X dikurang 4X sama dengan 8. Min 1-nya pindah jadi plus 1. 3X kurangi 4X min X. 8 tambah 1, 9. Jadi X-nya min 9. Kalau adik-adik masukin X sama dengan min 9 ke sini, pasti jawabannya 4. Oke. Nah, kemudian jawaban yang kedua tadi gimana? Yang kedua, si 3X min 1 per X plus 2-nya kita sama dengan kan min 4. Oke, hilangkan mutlaknya, tapi si angkanya kita kasih min. Jadi kita punya 3X min 1 sama dengan X plus 2-nya kita kali dengan min 4. Min 4X min 8, kita pindah ruas. 3 tambah 4 itu 7. Min 8 tambah 1 itu min 7. Berarti X-nya sama dengan min 1. Oke. Kak, itu berarti X-nya yang mana jawabannya? Ya jawabannya dua-duanya. Berarti himpunan penyelesaiannya ada dua jawaban, yaitu min 9 dan min 1. Oke. Coba yuk kita tes ya. Min 1 kalau dimasukin ke sini. 3 kali min 1, min 3. Min 3 dikurangi 1, min 4. Per. Tadi min 1 ya. Kita coba min 1 ya. Min 1 tambah 2, itu min 1. Oke, maaf plus 1. Min 1 tambah 2 itu plus 1. Jadinya min 4 per
Min 4 per 1 itu mutlak min 4, jawabannya 4. Kalau adik-adik mau nyobain yang min 9, yuk kita cobain. Min 9 kali 3, min 27. Min 27 dikurangi 1, min 28. Oke, dibagi, min 9-nya kita masukin, min 9 tambah 2 itu min 7. Jadinya kita punya min 28 bagi min 7 itu 4. Mutlak 4, ya 4. Oke, jadi ternyata ada dua jawaban, yaitu min 9 dan min 1. Dan jawabannya dua-duanya kita tuliskan. Oke, ini contoh yang pertama. Yuk kita lihat contoh yang kedua. Oke, kita lihat contoh yang kedua ya. Untuk contoh yang keduanya, misalkan gini ya. Kakak tuliskan dulu soalnya ya. Ya. Jadi ini lebih ke konsep nih ya. Untuk X kurang dari 2, tentukan nilai X yang memenuhi. Oke. Nah, ini persamaannya lebih kompleks ya. Tapi yuk, adik-adik jangan takut. Yuk kita lihat sekarang ya. Yang menjadi kata kunci dari soal yang seperti ini adalah kalimat ininya. Untuk X kurang dari 2. Coba kakak tanya. Kalau X kurang dari 2 ini kurang ada artinya. Nah, biar lebih kelihatan artinya, adik-adik pindahkan si angka 2-nya ke sebelah kiri. Jadi kita punya X min 2 kurang dari 0. 2-nya pindah ke kiri. Apa artinya? Artinya X min 2 itu negatif. Jadi si X min 2 ini negatif. Karena dia negatif, ketika kita hilangkan nilai mutlaknya, harus dikali min. Itulah maksud definisi yang ini. Ketika yang di dalam mutlaknya itu negatif, hilang mutlaknya, si fx-nya kita kali min. Oke? Sama nih. Karena x kurang dari 2, x min 2 kurang dari 0, 2-nya pindahin ke kiri. Karena x min 2-nya negatif, hilangin mutlaknya, dikali min. Oke? Tapi nanti ya, kita tuliskan dulu. Kemudian kalau yang kita tuliskan dulu, yang ini gimana? 2x min 6. Kita modal kita cuma X min 2. Kalau 2X min 6 gimana dong? Oke, berarti dari modal kita yang ini gimana caranya biar kita dapetin 2X min 6. Oke? Oh sebentar, tadi kakak tuliskan dulu ya. Berarti si X min 2 itu negatif. Nah, kakak punya modal X min 2 kurang dari 0. Biar mirip kayak gini, berarti si X-nya kita kali 2. Semuanya kakak kali 2. Berarti kita punya 2X min 2 dikali 2 itu min 4, kurang dari 0 kali 2, 0. Nih, udah mirip kan ya? Tapi kalau itu mah min 6, ini min 4. Oh, berarti gampang. Kita tambah aja dengan min 2. Atau kita kurangi 2. 2x min 4 dikurangi 2 jadi 2x min 6. 0 dikurangi 2, min 2. Coba lihat. 2x min 6 itu lebih kecil dari min 2. Artinya, 2x min 6 itu negatif juga. Oke, kenapa? Karena dia itu lebih kecil dari min 2. Berarti lebih kecil dari min 2 itu min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, dan seterusnya. Oke, artinya 2x min 6 itu negatif. Oke, kemudian sekarang yang 2 min x ini gimana? Ih, miripnya dengan x min 2. Oke. Nah, dari modal kita x min 2 kurang dari 0, biar dapetin 2 min x, itu gampang. Tinggal kita kali saja dengan min 1. X dikali min 1 jadi min X, min 2 kali min 1 jadi plus 2. 0 kali min 1 tetap 0, tanda berubah. Ingat tadi ya, ketika dikali atau dibagi min, tanda berubah. Jadi si 2, ini artinya apa? 2 min X-nya lebih dari 0, berarti 2 min X-nya positif. Oke. Apa artinya ini adik-adik? X min 2-nya negatif, 2x min 6-nya negatif, 2 min x-nya positif. Artinya, ini kita hilangkan karena dia negatif, berarti kita hilangkan mutlaknya dikali min. Berarti kita punya min x plus 2. 2x min 6-nya. Oke, kakak tulis dulu tambah ya. 2x min 6-nya karena dia negatif, berarti hilangin mutlaknya, kita kali min juga. Yaitu min 2x plus 6. Kemudian tambah 2 min x-nya karena dia positif, hilangin mutlaknya, kita kali plus. Artinya tetap aja kayak gitu. 2 min x sama dengan 6. Udah deh, tinggal kita kerjakan. Min x dikurangi 2x, min 3x, dikurangi x lagi, min 4x. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 2, 10. Pindah ruas ke kanan, jadi 6 dikurang 10. Jadi kita punya min 4x sama dengan min 4.
X-nya ternyata sama dengan 1. Oke, coba adik-adik cek lagi, X-nya sama dengan 1 emang boleh? Tadi X-nya siapa? Lebih kecil dari 2. 1 lebih kecil dari 2 enggak? Iya, oke, berarti jawabannya X sama dengan 1. Gimana adik-adik, ngerti nggak? Inilah maksud dari definisi yang tadi. Kalau yang di dalamnya plus, hilangin mutlaknya, kali plus. Kalau yang di dalamnya min, hilangin mutlaknya, kali min. Oke? Baiklah. Oke, lumayan ya. Ini adalah bab baru buat adik-adik yang kelas 10 SMA nih ya, karena SMP belum pernah belajar nilai mutlak. Baiklah, yang pertama persamaan nilai mutlak kita cukupkan di sini aja. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, kakak hapus dulu papan tulisnya. Oke, kita masuk ke pertidaksamaan mutlak ya, ke bagian yang kedua yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Tadi persamaan, sekarang pertidaksamaannya. Oke, untuk pertidaksamaan mutlak ini, adik-adik mirip dengan yang persamaan mutlak harus menghafal definisinya, harus mengerti definisinya. Yuk, definisinya adalah kalau kakak punya mutlak U lebih kecil dari A, maka dia menjadi min A kurang dari U kurang dari A. Oke. Kalau kakak punya mutlak U lebih besar dari A, maka U lebih kecil dari min A atau U lebih besar dari A. Ini adalah definisinya. Oke. Coba kita lihat ya. Kalau kurang dari, maka seolah-olah ketika kita menghilangkan mutlaknya, si A-nya ngedouble jadi set, jadi ada 2. Yang satu plus, yang satu min. Tapi kalau dia lebih dari, sama ngedouble, tapi yang satu lebih kecil dari, yang satu lebih dari. Oke, lebih besar dari. Yang sebelah kiri min, yang sebelah kanan plus. Oke, ingat ini definisinya. Baiklah. Selain definisi ini, adik-adik ternyata boleh juga menggunakan cara yang kedua. Metode yang kedua untuk mengerjakan pertidaksamaan ini yaitu dengan cara dikuadratkan. Oke, tinggal dikuadratin aja lah ya. Jadi boleh dikuadratin kedua ruasnya. Nah, hanya saja di sini memang ada beberapa hal yang harus adik-adik ingat atau adik-adik tahu. Yang pertama, adik-adik harus ingat, kalau kakak punya A kuadrat min B kuadrat itu bisa difaktorkan menjadi A plus B dan A min B. Kemudian adik-adik juga harus mengerti tentang pertidaksamaan kuadrat. Kalau ada AX plus BY plus C lebih dari misalkan ya, lebih dari atau kurang dari sama dengan 0, maka adik-adik nanti kalau udah dapat X1 berapa, X2 berapa, bikin garis bilangan X1, X2. Lihat A-nya, kalau A-nya positif maka plus min plus, tapi kalau A-nya negatif dia min plus min. Adik-adik harus menguasai ini, pertidaksamaan kuadrat. Oke? Nah, kalau nggak ngerti kan nanti kita lihat di contoh ya, gampang kok. Nah, ini baru yang harus, ini prerequisite-nya ya. Oke, prerequisite-nya. Adik-adik harus mengerti ini. Nah, kemudian rumus yang dikuadratinya gimana? Jadi gini, kalau adik-adik menemukan bentuk mutlak U kurang dari mutlak V, itu langsung aja kita bisa mengerjakannya U plus V, U min V, lebih kecil dari 0. Oke? Tandanya, kalau kurang dari berarti kurang dari, kalau lebih dari ya kita ganti jadi lebih dari. Oke? Kemudian bentuk yang kedua, kalau bentuk per, U per V, lebih kecil dari P, maka U plus PV, U min PV, kurang dari 0. Mirip dengan yang atas, tinggal tambahin aja P di depan V-nya. Oke? Nah, ini adalah kunci 3D-nya. Oke. Nah, kalau yang di luar ini adalah persyaratannya. Oke, baiklah. Kakak akan memberikan 2 contoh soal. Yuk kita lihat contoh soal yang pertama dulu ya. Jangan khawatir adik-adik, gampang kok. Contoh yang ke-1. Misalkan kakak punya 5 dikurang 2x dalam mutlak. Itu katanya lebih kecil dari sama dengan 7. Oke, berarti cara mengerjakannya gimana nih?
Kakak mau coba pakai definisi ya. Kalau kita mau mengerjakan pakai definisi, lihat di sini tandanya. Kurang dari atau lebih dari? Oh, ternyata kurang dari. Berarti kalau kurang dari, kita pakai definisi yang pertama, jadi double seperti ini. Siapa A-nya? 7. Berarti dia menjadi min 7 kurang dari U. Siapa U-nya? Yang di dalam mutlak, yaitu 5 min 2X. Karena di sini ada sama dengan, berarti tandanya juga harus ada sama dengannya ya. Kurang dari sama dengan A, yaitu 7. Nah, dapat deh pertidaksamaan linear satu variabel. Yang tadi kita udah bahas ya. Cara ngerjainnya gimana ini? Yang di tengah-tengahnya harus menjadi X doang. Berarti semua ruas kakak kurangi 5. Jadi kita punya min 7 dikurangi 5 itu min 12. Yang tengah ini dikurangi 5 jadi habis 5-nya. 7 dikurangi 5, 2. Kemudian kita hilangin min 2-nya bagi min 2. Min 12 dibagi min 2 itu 6. Min 2X bagi min 2X. 2 bagi min 2 min 1. Tanda pertidaksamaannya dibalik. Oke, jadi kita punya jawabannya. Min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Ingat ya, yang tadi ya dibalik diurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi seperti ini. Oke, gampang ya. Inilah cara menggunakan definisi. Jadi, langkah penggunaan definisinya hanya dari sini ke sini aja. Selebihnya itu langkah aljabar. Oke, yuk kita lanjut contoh yang kedua. Tapi kayaknya tanggung, kakak hapus aja dulu papan tulisnya ya. Oke, untuk contoh yang kedua, misalkan kakak punya mutlak 3X, mutlak 2X min 3 per X plus 1 katanya lebih kecil dari 5. Oke, 2X min 3 per X plus 1 lebih kecil dari 5. Nah, adik-adik boleh pakai definisi, berarti pakai yang pertama ini, tapi kakak mau mencoba dengan menggunakan pengkuadratan. Tapi kita langsung aja dikuadratinnya pakai rumusnya. Karena ini bentuk per, berarti yang ini jawabannya adik-adik ya. Tinggal U tambah PV, U kurang PV kurang dari 0. Oke, berarti di sini ini U-nya, ini V-nya, ini P-nya. Yang pertama, 2X min 3 U ditambah PV 5 kali X plus 1. Oke. Kemudian, U dikurang PV. U dikurang P kali V. Tandanya kurang dari, belakangnya 0. Oke. Yuk tinggal kita kerjakan, jangan khawatir nih ya. 2X min 3 ditambah 5 dikali X tambah 1. Berarti 2X min 3 ditambah 5-nya kita kalikan. 5X plus 5. Kemudian yang ini 2X min 3. Min 5-nya kita kalikan. Min 5X min 5 kurang dari 0. Oke. Oke. Yuk kita kerjakan sekarang, lanjutkan. 2X tambah 5X-nya 7X, min 3 tambah 5-nya plus 2. Kemudian 2X kurangi 5X-nya min 3X, min 3 min 5-nya min 8 ya. 2 tambah 5, 7. 5 kurang 3, 2. 2 dikurangi 5 min 3, min 5 min 3 min 8. Oke, kemudian dari sini maka X1-nya, masih ingat adik-adik ini tinggal min 2. 7-nya jadi per, ini juga sama. X2-nya jadinya 8 per min 3. Oke, yang ininya jadi plus, yang sebelah kirinya jadi per. Oke, udah dapat X1 dan X2, nah ingat inilah pertidaksamaan kuadrat. Udah dapat X1 dan X2, kita tinggal bikin garis bilangan, tentukan plus minnya. Oke. Kakak bikin garis bilangan, kita punya min 2 per 7 sama min 8 per 3. Siapa yang paling kecil? Oke, min 8 per 3 ya. Inilah yang paling kecil, min 8 per 3. Kemudian, min 2 per 7. Selanjutnya adik-adik, katanya tadi di sini untuk menentukan plus min plusnya kita lihat A-nya. A itu, ini BX ya. Oke. A itu adalah yang di depan X kuadrat.
AX kuadrat tambah BX tambah C lebih dari sama dengan 0. A itu yang di depan X kuadrat. Lihat si A-nya plus atau minusnya. Lah, ininya mana? Kan nggak ada. Oke, sebetulnya biar dapat A-nya itu gampang. A itu katanya koefisien X kuadrat. Kita tinggal mengkalikan saja yang punya X-nya. 7 sama min 3. Hasilnya plus apa min? Nah, kalau dia 7 sama min 3 hasilnya karena dia hasilnya min, jadi di sininya min plus min. Tapi kalau dikalikan hasilnya plus, ya plus, min, plus. Oke. Kemudian buat apa tanda ini? Langkah berikutnya adalah adik-adik lihat belakangnya. Karena belakangnya kurang dari 0, bilangan yang kurang dari 0 itu artinya bilangan yang min atau bilangan yang negatif ya. Berarti kita tinggal pilih yang min di sini, jangan lihat angkanya, tapi lihat daerah yang di atasnya. Berarti yang min itu yang ini sama yang ini, yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Kakak tandain. Oke, inilah jawabannya. Kemudian kita tinggal menuliskan jawabannya dalam bentuk himpunan penyelesaian. Berarti jawabannya yang pertama, karena dia ada di sebelah kiri min 8/3, berarti kita tuliskan X lebih kecil dari min 8/3. Hati-hati adik-adik, lihat lagi soalnya ada sama dengannya nggak? Karena nggak ada sama dengannya, berarti tandanya titiknya bolong. Di sini juga jangan pakai sama dengan. Oke, kemudian atau yang satunya lagi, X sebelah kanan min 2/7, berarti kita tuliskan lebih dari min 2/7. Oke, ini jawabannya. Lumayan ya. Oke, lumayan ribet. Tapi di sini ribetnya adalah masalah aljabar. Dan aljabar ini dipelajarinya waktu adik-adik mempelajari pertidaksamaan kuadrat. Oke, ini adalah bentuk umum pertidaksamaan kuadrat ya. AX kuadrat tambah BX plus C lebih dari sama dengan 0. Oke, baiklah. Gimana nih adik-adik? Lumayan lah ya. Kita tinggal ada satu bahasan terakhir lagi, yaitu grafik fungsi nilai mutlak. Oke, kakak hapus dulu papan tulisnya ya. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung bab ini ya, yaitu grafik fungsi nilai mutlak. Oke, untuk grafik fungsi nilai mutlak ini gampang banget adik-adik ya. Ada 3 langkah yang harus adik-adik ingat. Yang pertama, kakak tuliskan dulu bentuk umumnya ya. Misalkan bentuk umumnya adalah Y sama dengan mutlak Fx ditambah C. Inilah grafik fungsi yang akan kita gambarkan. Untuk menggambarkan grafiknya, itu ingat 3 langkah ini. Yang pertama, adik-adik harus mencari dulu yang namanya susi. Nah, sumbu simetri ya. Sumbu simetri kakak singkat susi. Dari mana susinya? Adik-adik cukup melihat yang di dalam mutlaknya saja, yaitu si Fx-nya kita bikin sama dengan 0. Adik-adik cari nilai X-nya sama dengan berapa. Kalau udah dapat susi, yang kedua itu adik-adik hitung tibannya, titik bantu ya, titik bantu, yaitu dalam bentuk tabel. Di sini kita menghitung. Dan yang di tengah-tengahnya ini adalah si susinya. Jadi si susi yang tadi kita tuliskan di sini, kita tuliskan di tengah. Adik-adik cari sebelah kiri sama sebelah kanannya berapa, hitung berapa. Kemudian kalau udah udah dihitung tibannya, sampai sini adik-adik sudah bisa menggambarkan fungsi mutlak. Tapi kalau tandanya di sini adalah pertidaksamaan, lebih dari atau kurang dari, maka adik-adik harus bikin tiuji, titik uji. Titik ujinya tentukan dia masuk atau enggak. Maksudnya apa? Yuk kita lihat contoh soalnya ya. Baiklah. Ceritanya adik-adik disuruh menggambarkan berapa ya? Misalkan fungsi Y sama dengan mutlak 2X min 6 kurang 1. Oke? Oh, maaf. Ininya Y ya. Y sama dengan mutlak 2X min 6 dikurang 1 misalkan. Adik-adik disuruh menggambarkan ini. Karena ada nilai mutlaknya, yuk kita kerjakan 3 langkahnya. Yang pertama, cari susinya. Katanya susinya gimana? Si 2X min 6 tinggal disama denganin 0. Berarti 2X sama dengan 6. X-nya sama dengan 2-nya pindah. 6 bagi 2, 3. Kalau udah dapat susinya, langkah kedua. Langkah keduanya kita tinggal mencari tiban. Kita hitung titik bantunya. Bikin tabel.
Oke. Sebetulnya semakin banyak tabelnya itu lebih baik ya, lebih bagus gambarnya, tapi ya kita cukupkan saja 5 biji aja. Oke. Si sumbu simetrinya, si X sama dengan 3, kita taruh itu di tengah-tengah ya. X-nya sama dengan 3. Kemudian kita cari angka-angka yang ada di sekitaran angka 3. Yaitu angkanya, enaknya yang bulat ya, angka 2 sama angka 1. Sebelah kirinya, sebelah kanannya berarti 4 dan 5. Semua angka ini yuk kita masukin ke persamaannya, kita hitung ya. Berarti kalau 1 dimasukin, 2 kali 1, 2, 2 dikurangi 6 min 4, mutlaknya 4, 4 dikurangi 1, 3. Oke, mengikuti ya. 2-nya kita masukin, 2 kali 2, 4, 4 dikurangi 6 min 2, dimutlakin 2, dikurangi 1, 1. 3 kita masukin, pasti 0, karena 3 itu dapatnya dari 2x min 6 sama dengan 0. Jadi 3 dimasukin 0, 0 dikurangi 1, min 1. Yang angka 4 dan 5-nya sebetulnya adik-adik gak usah ngitung, karena dia pasti cerminan dari yang sebelah kirinya. Yaitu si 4 itu sama dengan 1, si 5-nya sama dengan 3. Oke, kalau nggak percaya, kita hitung yang 5-nya. 2 kali 5, 10, 10 kurangi 6 itu 4, mutlak 4, tetap 4, dikurangi 1, 3. Oke, nah dari titik bantu ini udah selesai deh. Nah oke, kita bisa gambarkan grafik nilai mutlaknya. Yuk, kakak bikin dulu apa ini? Koordinat Kartesiusnya ya. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Katanya kita punya angka koordinat 1, 3. Ini si 1, 3 itu artinya titik koordinat ya. Koordinat 1,3 berarti X-nya 1, Y-nya 3. Kemudian kita punya 21 berarti 2,1. 3,-1. Adik-adik nanti ngegambarinnya harus pakai penggaris ya, biar bagus. Oke, kemudian 41. Dan yang terakhir 5, 3. Oke, semua titik koordinatnya udah kita tuliskan, baru kita gambarkan garisnya. Dan garisnya harus berbentuk V. Jangan adik-adik kelengkungin. Kalau yang melengkung, yang berbentuk kurva, itu adalah fungsi kuadrat ya. Kalau mutlak, itu berbentuk V. Oke. Ini adalah gambar grafiknya. Udah deh selesai, gampang kan ya? Nah, terus adik-adik nanya, Kak, jadi itu si titik uji itu buat apa? Yang masuk atau enggak ini buat apa sih? Nah, si titik uji ini kita gunakan kalau si pertanyaannya itu gambarkan daerah himpunan penyelesaian untuk Y, misalkan kakak ganti sama dengannya jadi pertidaksamaan lebih dari. Oke, nah cara ngerjainnya gimana? Adik-adik lalui 2 langkah ini, gambarkan garisnya. Kalau udah digambarkan garisnya, baru kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu kita tentukan titik Ya, kita tentukan titik ujinya. Apa maksudnya titik uji? Adik-adik pilih satu titik koordinat di gambar ini yang tidak dilewati oleh garisnya. Bebas mau yang mana. Yang paling gampang itu yang mana? Titik asal ya, titik 0,0. Oke, titik koordinat 0,0. Nah, si titik 0,0 ini kita masukin, kita substitusi ke pertidaksamaannya. Artinya, X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0. Yuk kita hitung sama-sama. Jadinya 0 lebih dari sama dengan 2 kali 0, 0. 0 dikurangi 6, min 6. Dimutlakin 6. 6 kurangi 1, 5. Ih, ternyata kita dapat pernyataan 0 lebih besar dari 5. Ini benar apa salah adik-adik? Salah. Nah, karena dia salah, berarti titik 0,0 nggak boleh ke arsir. Oke? Jadi gini, si daerah ini terbagi 2 karena ada si V. Daerah yang di tengah ini yang di atas sama daerah yang di bawah. Si 0,0 masuknya ke daerah yang bawah karena dia nggak boleh ikut arsir, berarti yang kita arsir itu yang di tengah-tengahnya. Oke, inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Gimana? Ngerti adik-adik? Gampang kan ya? Jadi grafik nilai mutlak itu ada 3 langkah. Sumbu simetrinya, titik bantu, dan kalau ini pertidaksamaan, hitung titik ujinya. Oke? Baiklah, mudah-mudahan
ini adik-adik bisa mengerti nih ya. Kalau misalkan memang, aduh Kak ada yang lupa gitu, adik-adik tinggal scroll aja videonya, bisa diulangi lagi ya. Percaya deh sama kakak. Kalau misalkan adik-adik gak ngerti sesuatu, diulangi itu pasti adik-adik bakal bisa. Oke? Matematika dan pelajaran yang lainnya memang harus kayak gitu ya, memang harus selalu mengulangi. Kemudian jangan lupa adik-adik juga harus latihan soal. Matematika nggak latihan soal itu wah hambar ya, nggak akan bisa-bisa dong. Nah jadi video ini kita buat mudah-mudahan bisa membantu adik-adik untuk belajar di rumah atau di mana saja ya. Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik. Jangan lupa kalau misalkan adik-adik ada yang mau ditanyakan atau misalkan apa ya, ada yang kebingungan tentang apapun, mau pelajaran ini atau pelajaran fisika, kimia, biologi, adik-adik bisa buka bimbeltridaya.com. Oke, baiklah, sepertinya kakak cukupkan sampai di sini aja. Kak Erik undur diri, dadah.